Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di minggu kedua sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Simpson Nelson Salau. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 7 ayat 1 dan 2, bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-14 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Pujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberi
suaranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Di tengah pandemi COVID-19, penyertaan-Mu memungkinkan kami menjalani kehidupan dalam batasan-batasan yang harus kami jalani. Tetap mampukan kami menjadi berkat dalam kehidupan ini, walaupun kami harus dibatasi. Kami mengimani Tuhan yang berkarya melampaui kekuatan kami. Layakkan kami menghampiri kekudusan-Mu, dan ampunilah dosa kami. Baharuilah kehidupan kami, agar pemulihan menyegarkan kehidupan kami. Perjumpaan kami dalam media online ini tetaplah menjadi berkat, meningkatkan iman dan membuat kami semakin kuat di tengah pandemik ini. Jadikan kami sebagai pendamai di tengah dunia yang mencari damai, bahkan kehilangan kedamaian. Mampukan kami berdamai dimulai dari diri kami, keluarga, persekutuan dan bangsa di mana kami dan bergereja dihadirkan. Dan di bulan pelayanan kesaksian GPIB tahun 2020, kami diajak kembali untuk terus berkarya dalam kedamaian, untuk menunjukkan kehadiran Allah yang mau berdamai dengan kami manusia. Sertai dan berkati kami dalam ibadah ini. Amin. Jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Baik jemaat yang kekasih, kita masuk dalam pemberitaan firman. Mari sebelum kita berdoa, kita saat teduh sejenak. Kita berdoa.
Bapa di surga, mampukan kami untuk merenungkan firman, dan biarlah melalui perenungannya kami diajak kembali untuk membawa damai dalam kehidupan, khususnya di tengah segala sesuatu yang kehilangan kedamaian. Dan mampukanlah juga agar kami boleh menjalani kebersamaan kami dalam kebersamaan Gereja Protestan Indonesia bagian Barat dengan bulan Pelkes yang mewarnai perjalanan kami bersama sebagai Batra GPIB di tengah-tengah ketika kami mengalami pandemi COVID-19. Biarlah kuasa Roh-Mu memampukan kami untuk mendalaminya. Dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari Kejadian 31 ayat 43 sampai 50 yang menyatakan, lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan ini dinamainya Galet, dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Nah, jemaat yang kekasih, kita renungkan pembacaan kita pada saat ini. Kejadian 31 ayat 43 sampai dengan ayatnya yang ke-50. Di dalamnya berisi tentang perdamaian, dan uniknya ini perdamaian antara mertua laki-laki dan menantu laki-laki. Wah, ini kalau di tengah COVID-19 situasi mertua laki-laki dan mantu laki-lakinya tidak sejahtera, ya memang COVID membuat orang di rumah, lalu situasi ini pasti akan semakin menggelisahkan kalau relasi ini ternyata benar terjadi dalam kehidupan keluarga. Jadi COVID bisa jadi berkat buat orang lain karena bisa berkumpul dengan keluarga, tetapi buat keluarga-keluarga yang mungkin mengalami pergumulan, masalah relasi satu dengan yang lain, mertua, anak mantu, dan segala macam, maka COVID ini pasti menimbulkan stres tersendiri. Nah, jemaat yang kekasih, kita coba lihat bagaimana kisah atau alur perdamaian yang muncul dari dalam
pembacaan kita, khususnya dalam konteks relasi mertua dan anak mantu yang ternyata tidak mudah. Nah, kita lihat bagaimana Laban sebagai seorang mertua. Kalau kita lihat sedikit ke belakang di Kejadian pasal 31 ayatnya, di Kejadian pasal 31 di sana dikatakan demikian soal relasi dari Laban dengan Yakub. Yakub katakan pada Kejadian pasal 31 ayatnya yang ke-41 dikatakan demikian. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu. Jadi 20 tahun Yakub berada di rumah Laban. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapatkan kedua anakmu. Jadi Yakub katakan 14 dari 20 tahun, 14 tahun itu untuk mendapatkan kedua anaknya. Kalau kita lihat di Kejadian pasal 29 ayat 23 dan Kejadian pasal 29 ayat 28, di 14 tahun itu maka ada waktu di mana Laban menipu anak mantunya Yakub. Janjinya mau memberikan Rahel, tetapi setelah bekerja 7 tahun dia malah memberikan Lea. Nanti Rahel disuruh lagi bekerja 7 tahun baru mendapatkan Rahel. Nah, kemudian dia katakan lagi dari 14 tahun ditambah kemudian 6 tahun untuk mendapatkan ternak. Dan kemudian Yakub juga memberitahu kepada Laban bahwa selama itu 10 kali upahnya diubah secara sepihak. Oleh siapa? Oleh Laban. Jadi kita mengenal Yakub ini adalah seorang penipu. Tapi ternyata ketika dia lari dari rumahnya akibat penipuannya lalu dia masuk dalam kehidupan mertuanya Laban yang ternyata menipu juga dirinya. Jadi ini relasi yang satu mau bertobat dari kebohongan, penipuannya, tapi kayaknya ditobatkan lewat penipuan yang baru. Nah, dari kita lihat bahwa melalui pengakuan Yakub dalam Kejadian 31 ayatnya yang keempat, kita lihat bahwa Laban ini ternyata sering berlaku tidak baik kepada Yakub. Tetapi kenyataannya bahwa pada akhirnya di dalam ayatnya yang ke-43 sampai 50 yang kita baca, justru dia yang menipu, dia yang membohongi Yakub, tapi pada akhirnya dia juga yang pada akhirnya membuat pernyataan damai. Dia juga yang pada akhirnya membuat pernyataan damai. Nah, dasar dari pernyataan damai atau latar belakang dari hal itu, dia katakan begini, dia berjanji dengan Yakub, lalu kemudian ayat 50 dia katakan, jika engkau mengaibkan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang di dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Nah, dari ayatnya yang ke-50 kita dapatkan bahwa bisa jadi kegelisahan dari Laban, bisa jadi upayanya yang terkesan mau menghambat Yakub, yang terkesan membohongi, yang sering mungkin mengerjai Yakub, bisa jadi karena rasa sayangnya juga sebenarnya pada anak-anaknya yang diberikan kepada Yakub. Jadi bisa jadi dia punya ketakutan tersendiri kalau anak-anaknya itu dibawa keluar. Walaupun kalau kita baca ayat 22 sampai dengan ayat 42 ada dialog hangat latar belakang kenapa sampai Yakub lari. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa Laban ini memang sering mencari keuntungan dalam segala hal, termasuk lewat anak-anaknya juga. Lalu termasuk dia mengerjai Yakub. Jadi kita lihat bahwa ada ketakutannya dan mungkin ketakutannya itulah yang membuat dia pada akhirnya sampai pada titik Yakub dengan istri dan anak-anaknya pergi, ya dia kejar juga. Kemudian ketika dia yang pada akhirnya mengajak berdamai, lalu dalam pembacaan kita di sana dia memperlihatkan bahwa dia mendirikan
mengajak bersama dengan Yakub untuk mendirikan Yegar Sahaduta, atau yang dalam bahasa Ibrani pada saat itu Yakub menyebutnya dengan Galet. Nah, dalam bahasa Aram pada saat itu Yegar Sahaduta berarti tumpukan kesaksian. Kalau dalam bahasa Ibraninya Galet itu juga sama, tumpukan kesaksian. Lalu disebut juga dengan Mispa atau menara pengawas. Jadi kemauannya pada saat itu dibuatlah seperti tugu peringatan. Jadi itu menjadi peringatan antara Yakub dengan Laban. Jadi kalau siapapun yang mau melampaui batas itu, maka yang melampaui batas itu melihat akan tugu itu, lalu ketika melihat tugu itu tahu bahwa ada perjanjian di balik tugu itu. Jadi tugu itu bukan sekedar tugu, tetapi dia punya makna tersendiri. Ya mungkin mirip ketika kita melihat lampu merah, tidak perlu menunggu polisi hadir di situ untuk berhenti. Cukup melihat lampu merahnya kita sudah paham bahwa memang kita dilarang untuk berhenti ketika warnanya merah. Walaupun di Medan kadang-kadang merah, hijau dan kuning artinya kadang-kadang sama, semua sepertinya hijau saja. Nah, jemaat yang kekasih, kita lihat bahwa dalam pembacaan kita lihat alurnya bahwa Laban pada akhirnya punya desakan tersendiri, lalu mungkin itu yang membuatnya kelihatan menjadi orang yang negatif. Lalu kemudian dalam pembacaan kita, dia menjadi pribadi yang tiba-tiba mau berdamai. Dia menjadi pribadi yang mungkin merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Yakub dengan membawa anak-anaknya, membawa anak cucunya, membawa harta Yakub, itu menjadi sesuatu yang menggelisahkan dan menakutkan mungkin di masa yang akan datang. Akhirnya dia minta harus ada perdamaian. Nah, kita belajar di sini bahwa ternyata ya gerakan damai itu memang harus ada dalam situasi ketika ada konflik. Nah, kita lihat itu gerakan daripada Laban. Jadi Laban yang membohongi selama 20 tahun, di dalamnya ada relasi yang tidak sehat dilakukan oleh Laban, dan kemudian pada akhirnya kita lihat juga apa yang Yakub lakukan. Yakub di dalam pasal 31 ayat 36 sampai 41. Nah, di sana dikatakan begini ayatnya yang 36. Lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Awalnya tidak panas dan tidak bertengkar, tetapi ketika dia dicerca dengan banyak hal, pada akhirnya dia menjadi panas. Kelihatannya ini pertama kali mungkin ya, Yakub marah kepada mertuanya. Jadi ada saatnya Yakub harus marah juga mungkin nampaknya. Nah, dalam pembacaan kita di ayatnya yang ke-42, di sana ayat 42 Yakub mau menegaskan demikian, bahwa dalam perjalanan 20 tahun dengan kesulitan yang dia hadapi, dengan perlakuan daripada Laban, maka dia katakan ayatnya ke-42, seandainya Allah ayahku, Allah Abraham, dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jeripayahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Jadi dari sisi Yakub sebagai seorang anak mantu, nampaknya dia mau mengatakan bahwa apa yang dia lakukan selama itu mengizinkan dirinya untuk dibohongi, mengizinkan dirinya untuk ditipu, mengizinkan dirinya untuk mengalami penipuan upah sebanyak 10 kali. Dia memahami bahwa ini karena Allah saja. Jadi Allah melihat apa yang dia kesengsaraannya dan jeripayahnya di tengah masalah yang ada. Nah, di sini kita boleh belajar ya bahwa Yakub di tengah masalah yang ada, ya dia tetap menjaga kualitas dirinya, dia tetap menjadi baik, dia tetap berupaya memberikan yang baik. Nah, dalam pembacaan kita lihat bahwa inilah Yakub yang berupaya untuk melakukan yang baik. Lalu dia katakan, ya karena Allah sajalah. Karena Allah saja, bukan karena Laban, bukan juga karena dirinya. Dia berjeri lelah, lalu Allah melihat akan hal itu. Nah, jemaat yang kekasih, kita lihat bahwa ada beberapa perenungan yang menarik untuk kita renungkan bersama pada saat ini terkait dengan relasi mertua dan anak mantu dalam konsep perdamaian ini. Nah, kita renungkan yang pertama. Harus didasari bahwa relasi mertua anak mantu, relasi kita satu dengan yang lain, harus didasari dengan ketulusan dan kejujuran.
harus didasari oleh ketulusan dan kejujuran. Nah, kita pahami bahwa terkadang bisa jadi dalam relasi satu dengan yang lain ada kebohongan. Bisa jadi dalam relasi satu dengan yang lain ada penipuan. Lalu kita lihat dalam pembacaan kita bahwa ternyata kebohongan bisa lahir dari ketakutan. Bisa lahir dari ketakutan. Ketakutan dari apa? Laban takut ditinggalkan oleh anak-anaknya dan cucu-cucunya. Kemudian Laban juga sebagai seorang mertua ternyata punya ketakutan tersendiri. Apa ketakutannya? Ketakutannya takut nanti anak-anaknya dan cucu-cucunya ditelantarkan oleh Yakub. Karena itu dia kejar setengah mati bagaimana cara mendapatkan. Jadi Laban punya ketakutan tersendiri. Dan kemudian ketakutan kita pahami, ketakutan terkadang sulit untuk dibicarakan. Sulit untuk disampaikan secara verbal. Nah, itu yang sering kita alami dalam kehidupan. Jadi apa yang dilakukan oleh Laban, kebohongan-kebohongan itu bisa jadi adalah produk dari ketakutan dalam kehidupannya. Nah, karena itu dalam menjalani kehidupan sebaiknya jalanilah kehidupan dengan ketulusan dan kejujuran antara satu dengan yang lain. Walaupun dalam konteks kita ini antara mertua laki dan anak mantu laki, tapi dalam relasi yang lain saya rasa itu juga dibutuhkan. Kemudian perenungan kita yang kedua, kesadaran akan Tuhan harus muncul saat permulaan perjumpaan, bukan hanya di saat muncul ketegangan. Nah, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, harusnya sejak awal relasi kita dengan orang lain ada Tuhannya. Sejak awal kesadaran bahwa ada Tuhan dalam kehidupan kita, dalam membangun relasi satu dengan yang lain, harusnya sejak awal sudah ada. Dan dalam pembacaan kita pada akhirnya Laban mau mengedepankan relasi dengan Tuhan dalam perjanjiannya. Jadi walaupun tidak ada yang lihat kata dia, tapi ketika tugu ini ada, lalu perjanjian dilaksanakan, walaupun tidak ada yang lihat, tapi Tuhan menjadi saksi. Artinya apapun yang nanti dilakukan oleh Laban, oleh Yakub, di luar perjanjian itu atau terlepas dari perjanjian itu, ada Tuhan yang menjadi saksi. Tuhan punya peran penting di situ. Nah, sayangnya Tuhan dimunculkan di dalam pertikaian atau Tuhan muncul dalam pertikaian seperti itu. Sebaiknya dari awal Tuhan dilibatkan di dalam membangun relasi satu dengan yang lain. Sehingga apa yang Tuhan kehendaki, standar-standar Tuhan, kebaikan Tuhan, karya Tuhan, itulah yang memang menjadi bagian kehidupan kita. Nah, kemudian yang ketiga yang kita renungkan, dalam pembacaan kita belajar dari Laban. Apa yang perlu kita pelajari? Tidak peduli siapa yang tua, siapa yang muda, relasi harus diperbaiki. Belajar dari Laban, yang lebih tua, yang lebih proaktif untuk menghadirkan perdamaian. Nah, ini tantangan tersendiri, karena dalam pembacaan kita, Laban merasa dialah yang mungkin paling dirugikan. Walaupun Yakub punya data soal angka 20 tahun. Nah, dalam pembacaan kita, Laban tidak meminta Yakub harus memulainya. Siapa yang memulainya? Yang tuakah, yang lebih mudakah, yang banyak harta atau yang sedikit harta? Yang di ataskah posisinya atau mungkin yang di bawah posisinya? Tapi dalam pembacaan kita belajar bahwa yang namanya perdamaian ya memang tetap harus diupayakan oleh siapapun. Terkadang dalam kehidupan kita masalah tetap muncul karena memang tidak ada gerakan mau berdamai satu dengan yang lain. Tidak ada gerakan mau berdamai satu dengan yang lain. Sehingga dalam kehidupan jadi seperti tidak ada batasan di mana masalah itu selalu dimunculkan. Belajar dari Laban dan Yakub, pokoknya batu itu jadi tempat peringatan buat mereka. Ketika mereka melaluinya, mereka sudah tahu bahwa tidak boleh ada kejahatan yang masuk di dalam diri mereka ketika mereka mau menjumpai satu dengan yang lain. Nah, dalam kehidupan kita, ketika kita tidak mau berdamai, maka bermusuhan itu akan dibawa kemana-mana. Akan dibawa kemana-mana. Ke rumah permusuhan dibawa, ke gereja permusuhan juga dibawa, ke tempat kerja juga permusuhan dibawa. Jadi ya semakin meluaslah permusuhan itu. Mungkin pindah dari Medan, permusuhan juga pada akhirnya dibawa. Karena apa? Tidak ada titik damainya, tidak ada pertemuannya. Saya selalu mengatakan bahwa kalau kita bertikai, ya harusnya bisa berdamai. Karena berdamai itu menyehatkan untuk semua hal, untuk perjalanan kehidupan ke depan. Semua pakai batasan. Ya
Firman Tuhan juga mengatakan bahwa kalau marah ya jangan sampai matahari terbenam. Ada juga batasan buat marah. Jadi dalam menjalani kehidupan ya pakailah batasan-batasan agar kehidupan kita dalam perdamaian menjadi lebih sehat dan lebih baik. Nah, jemaat yang kekasih, belajar dari relasi antara mertua dan anak mantu dalam pembacaan kita lihat bahwa jalan damai ternyata memang harus diupayakan dalam kehidupan. Entah itu mau dimulai dengan standar kita yang mudakah kepada yang tua, entah yang tuakah kepada yang muda. Orang yang berdamai tidak turun harga dirinya toh. Orang yang mau berdamai tidak turun gengsinya. Orang yang berdamai tidak kehilangan apapun, malah mendapatkan sesuatu yang besar dalam kehidupannya. Kan kedamaian itu sesuatu yang berharga dibanding dengan ketidakdamaian. Nah, jemaat yang kekasih, ketika COVID ini menjadi bagian kehidupan kita, lalu memaksa kita untuk terbatas di rumah, saya selalu berharap bahwa rumah kita adalah rumah damai. Rumah kita adalah rumah di mana kita mendapatkan ketenangan. Ketika hal itu tidak kita rasakan, karena ada relasi-relasi yang tidak sehat, ada kebohongan yang muncul di dalam, ada perilaku manipulasi yang mendasari relasi satu dengan yang lain, nah inilah saat yang tepat. Supaya apa? Supaya dalam kehidupan kita perdamaian bisa terjadi. Karena COVID sepertinya memaksa kita untuk berdiam di tengah-tengah ketidakdamaian. Lalu bagaimana caranya? Ya berdamailah. Hiduplah dalam ketulusan, hiduplah dalam kejujuran antara satu dengan yang lain. Selamat berdamai, Tuhan memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, dan mampukanlah kami untuk menyadari bahwa kedamaian, ketenangan, ketentraman itulah yang menjadi kerinduan kami. Tetapi ketika kami menemukan bahwa relasi kami adalah relasi pertentangan satu dengan yang lain, yang pada akhirnya tidak membawa damai, maka biarlah firman-Mu boleh mengajarkan kami kembali bahwa perdamaian harus muncul di tengah ketidakdamaian. Untuk itu Allah Bapa di surga, mampukan kami untuk berjiwa besar, entah kami yang muda atau entah kami yang tua, entah kami atasan atau mungkin kami bawahan, entah kami pemimpin atau mungkin kami yang sedang dipimpin. Mampukanlah kami untuk melakukan gerakan berdamai itu, sehingga kehidupan kami ke depan adalah perjalanan yang penuh dengan kelegaan, perjalanan yang penuh dengan rasa damai, sehingga kami tidak dibebani dengan masa lalu, dengan peristiwa-peristiwa yang semakin menyiksa kehidupan kami sendiri. Mampukan kami juga dalam kehidupan belajar jujur dan tulus, sehingga apapun yang kami lakukan semua dalam ketulusan dan kejujuran, tanpa manipulasi dan kebohongan, sehingga relasi kami satu dengan yang lain tidak dibangun di dalam kebohongan itu. Kami juga mohon, mampukan kami menyadari bahwa dalam setiap relasi yang kami bangun, kesadaran akan Tuhan harusnya sudah muncul di awal, bukan muncul pada saat ada ketegangan, bukan muncul pada saat ada hati yang mungkin terluka. Untuk itu ya Bapa, sertai kehidupan kami dan mampukanlah kami boleh berdamai dan menikmati kedamaian itu. Kami berdoa Bapa di surga bagi bangsa kami di tengah pandemi COVID-19, kami mohon Tuhan mampukan agar bangsa ini tetap boleh damai. Mampukanlah agar ada gerakan, jika ada gerakan-gerakan yang mencoba membawa ketidakdamaian, kuasa-Mu boleh dinyatakan. Tuhan pakai pemerintah kami dengan semua perangkat yang ada untuk menekan, sehingga kedamaian tetap menjadi bagian bersama, dan kami bisa berkonsentrasi untuk menghijaukan kembali banyak tempat, banyak provinsi, banyak daerah dari virus corona ini. Allah Bapa di surga, kami juga tetap berdoa agar Tuhan memberkati Kota Medan. Kota Medan yang seluruh kecamatannya pada saat ini dalam zona merah, Tuhan mampukan agar kami boleh bekerja bersama dengan pemerintah, agar boleh menjaga diri dengan baik sehingga penularan semakin dibatasi dan semakin hilang. Kami berdoa agar Tuhan memberkati rumah sakit, tenaga medis, dan seluruh karyawan yang ada di dalamnya, yang kami yakin berupaya memberikan pelayanan terbaik mereka di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah kondisi mereka mudah untuk terinfeksi. Kami berdoa agar Tuhan memberkati juga ketika banyak keluarga-keluarga yang berduka karena virus ini. Kami berdoa juga Bapa di surga agar gereja dan juga pemerintah boleh bergandengan tangan bersama dengan agama-agama lain dan juga instansi-instansi lain yang kami pelan-pelan akan masuk dalam tatanan normal yang baru. Tuhan mampukan agar kenormalan baru boleh menjadi bagian yang sedikit melegakan kami, tetapi kami harus berhati-hati dengan sangat. Tuhan berkati rencana-rencana pembukaan tempat ibadah dan juga pelayanan-pelayanan di gereja agar boleh berlangsung dengan baik. Kami juga tetap berdoa ketika pergumulan juga banyak terjadi di rumah. Ketika pada saat ini banyak yang berharap agar bisa kembali bekerja. Karena ketika mereka bekerja kembali, maka mereka boleh mendapatkan pendapatan untuk menjalani kehidupan keluarga. Tuhan berkati, Tuhan cukupkan agar jemaat-jemaat kami, agar bangsa ini tidak kekurangan untuk saling melihat satu dengan yang lain, sehingga tidak ada warga yang kekurangan di tengah-tengah pandemi seperti ini. Allah Bapa di surga, mereka yang sakit di rumah sakit, Tuhan sembuhkan mereka, dan biarlah ketika mereka masuk dalam pertikaian satu dengan yang lain dalam keluarga, Tuhan pulihkan keluarga-keluarga ini, dan yakinkan mereka bahwa perdamaian, kedamaian menjadi sesuatu yang lebih penting dibanding ketidaktentraman, dibanding pergumulan yang mereka sedang alami pada saat ini. Berkati kami dalam kebersamaan di tingkat sinodal, di tingkat mupol dan tingkat jemaat,
Dan biarlah GPIB Philadelphia Medan juga diberkati. Seluruh pelayan dalam ibadah kami, Tuhan berkati pelayanan mereka, berkati kehidupan keluarga mereka. Mereka harus keluar dari rumah untuk memberikan pelayanan kepada jemaat Tuhan, biarlah mereka terjaga dalam perjalanan pulang dan pergi mereka. Allah Bapa di surga, sertai kehidupan kami, karena kami imani Tuhan ada bersama dengan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Allah dengan mengingat firman Tuhan dari Mazmur 4 ayat yang keempat. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Berilah persembahan syukur dengan sukacita dan pujilah nama Tuhan. Persepuluhanmu hendaklah kau beri kepada
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada-Mu lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Bapak Ibu, kami persilakan duduk. Kita akan mendengarkan intisari Warta Philadelphia Minggu 14 Juni 2020. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Majelis Jemaat GPIB Philadelphia Medan mengucapkan terima kasih atas partisipasi warga jemaat sekalian yang mengikuti ibadah minggu secara online, live streaming dalam masa darurat COVID-19 ini. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur yang nyata melalui kehidupan persekutuan dan membawa berkat bagi hidup saudara dan keluarga. Apabila saudara membutuhkan pelayanan atau ingin mendaftarkan diri sebagai warga jemaat, dipersilahkan menghubungi kami setelah ibadah ini di ruang konsistori gereja atau pada setiap hari kerja di kantor sekretariat majelis jemaat atau melalui koordinator sektor masing-masing. Kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kami mengundang kembali untuk dapat hadir kembali dalam rangkaian ibadah-ibadah online yang diselenggarakan dan senantiasa bertekun dalam pembacaan firman Tuhan setiap hari sesuai tuntunan Sabda Bina Umat. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Simpson N. Salo dan seluruh pihak yang mengambil bagian dalam pelayanan ibadah ini. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian warga jemaat. Yang pertama, akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan dari Saudari Imelda Francisca Popal, anak dari Bapak Ronaldo Popal dan Ibu Vice Margareta Soriton, warga jemaat sektor 2, dengan Albert Octaviano Latuperisa, anak dari Bapak almarhum Jack Albert Latuperisa dan Ibu Ona Agustina A. Usmani, warga jemaat GPIB Immanuel Medan, pada hari tanggal Sabtu 20 Juni 2020 waktu pukul 09.00 WIB. Tempat GPIB Philadelphia Medan, pelayan firman Pendeta Simpson N. Salo MSI. Demikian pemberitahuan kedua ini disampaikan. Informasi keuangan dan lainnya dapat dibaca dalam Warta Jemaat hari ini. Dan akhirnya, Kristus Kepala Gereja kiranya memberkati hidup kita semua. Di minggu berjalan ini, demikian intisari Warta Jemaat hari ini. Terima kasih atas perhatian jemaat. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari, dan maulah kita untuk berdamai satu dengan yang lain. Yesus ingin dirimu bersinar.
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.